Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Novitasari dengan NIM 22002117. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi eksternal dalam komunikasi organisasi. Baiklah, saya akan membahas tentang komunikasi eksternal dalam komunikasi organisasi. Komunikasi eksternal itu adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan yang bisa juga disebut sebagai suatu strategi yang digunakan suatu perusahaan ataupun lembaga ataupun organisasi untuk menjaga hubungan baik antara organisasi dengan mereka-mereka atau khalayak-khalayak yang ada di luar organisasi. Termasuk itu masyarakat. Komunikasi eksternal secara prinsip dalam suatu organisasi itu dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan semua khalayak yang terlibat di luar ruang lingkup organisasi. Komunikasi eksternal diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitarnya. Komunikasi eksternal ini digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena apa? Dengan mengkomunikasikan secara eksternal sama saja dengan mempromosikan atau mengenalkan suatu produk atau barang dari suatu lembaga, organisasi atau perusahaan tersebut kepada khalayak luar. Dengan begitu, dengan kita mengenalkan suatu produk tersebut di khalayak luar, mungkin ada khalayak tersebut tertarik dengan produk kita dan itu bisa mendatangkan keuntungan yang besar dalam suatu perusahaan. Tetapi komunikasi eksternal tidak sama dengan strategi pemasaran. Tidak bisa dikatakan sama dengan strategi pemasaran. Karena apa? Karena komunikasi eksternal itu berfokusnya pada penyampaian suatu nilai produk pada suatu lembaga atau perusahaan pada orang luar dari organisasi atau masyarakat. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal itu tersendiri. Yang pertama ada website. Website itu adalah suatu bentuk media yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk dari suatu perusahaan atau lembaga ataupun organisasi yang dibangun untuk menjalin komunikasi dengan pihak luar, untuk mengenalkan produk dengan pihak luar, yang dimana pihak luar tersebut yang tidak dapat dijangkau secara langsung. Nah, di dalam website ini bisa dicantumkan produk-produk apa yang ada dalam perusahaan tersebut, kelebihan-kelebihan apa saja yang ada dalam perusahaan tersebut, kelebihan-kelebihan apa yang dari produk tersebut, dan mengenai informasi-informasi mengenai suatu perusahaan, bagaimana jasa dari suatu perusahaan tersebut, yang diharapkan dengan begitu, dengan menampilkan informasi-informasi dalam website tersebut dapat membentuk dan memperbaiki citra dari lembaga atau perusahaan ataupun organisasi itu sendiri. Yang kedua ada majalah perusahaan. Majalah perusahaan ini yaitu dapat berupa media cetak yang dapat memuat berbagai gambar ataupun tulisan. Majalah perusahaan ini cukup menarik karena dengan majalah perusahaan ini mempromosikan produk dalam majalah perusahaan ini mungkin cukup menarik bagi khalayak-khalayak karena di sana dicantumkan gambar sekaligus tulisan-tulisan tersebut, dan juga dengan begitu dapat mudah diingat dan tahan lama juga. Tetapi majalah ini juga dalam untuk membentuk suatu media komunikasi dengan majalah ini juga membutuhkan biaya yang besar, karena dalam membentuk atau membuat suatu majalah itu tuh membutuhkan suatu biaya yang besar. Jadi itu kendala dalam suatu bentuk komunikasi eksternal majalah perusahaan. Yang selanjutnya, yang ketiga ada media rilis. Media rilis itu yaitu suatu
suatu informasi atau berita terbaru tentang suatu produk atau brand yang ada di dalam suatu perusahaan kita yang akan disampaikan kepada khalayak luar. Bisa itu dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa, bisa seperti melalui televisi, radio, media cetak, majalah misalnya, dan lain-lain sebagainya. Bisa juga dengan media sosial yang ada. Yang keempat ada brosur. Brosur ini lebih simple karena di dalam satu brosur tersebut langsung menuju pada titik permasalahan. Maksudnya di dalam brosur itu menuju langsung pada titik promosi apa, hal-hal apa yang akan disampaikan oleh perusahaan tersebut tentang suatu produk tersebut, sehingga akan memudahkan khalayak umum ataupun yang membaca dalam mengetahui tujuan dari brosur tersebut. Dalam sekali baca mereka mengerti apa maksudnya. Tetapi kekurangan dari brosur ini juga mudah dilupakan ataupun bahkan bisa saja dibuang oleh orang-orang. Dalam brosur ini bisa kita bagikan di tempat-tempat umum yang ramai dengan orang-orang biasa yang dilalui oleh orang. Yang kelima ada poster, yaitu dalam poster ini dapat berupa bentuk gambar yang menarik, sehingga dengan perlunya poster yang menarik agar khalayak umum menarik ataupun tertarik terhadap produk yang kita tampilkan. Selanjutnya adapun jenis-jenis lain dari komunikasi eksternal, yaitu yang pertama ada konferensi pers, di mana narasumber mengundang wartawan untuk mengumumkan suatu hal yang penting tentang suatu organisasi atau lembaga perusahaan kita, yaitu di mana adanya proses tanya jawab tentang suatu perusahaan kita, yang dengan begitu orang-orang akan mengetahui tentang produk-produk kita ini. Organisasi menggunakan konferensi pers untuk mempromosikan produknya. Yang kedua bisa juga dengan cara bakti sosial, yaitu bakti sosial dengan masyarakat yang ada di sekitaran perusahaan kita atau lembaga perusahaan kita. Dan selanjutnya ada dengan menggunakan pameran, yaitu mengenalkan suatu produk yang ada di suatu lembaga atau perusahaan kita kepada khalayak umum, yang dimana di situ bisa kita kenalkan dalam bentuk suatu produk yang bisa disentuh, dilihat, dirasa oleh orang-orang khalayak umum, sehingga mereka dengan begitu mereka bisa saja lebih tertarik, lebih mendalam lagi tentang produk-produk yang kita jualkan. Artinya yang dimana artinya jika segala sesuatu yang berbentuk menyampaikan, menyalurkan, mempromosikan suatu produk dari suatu perusahaan tertentu, dan itu merupakan suatu hal untuk membangun suatu hubungan dengan khalayak di luar organisasi, itu termasuk dalam suatu komunikasi eksternal. Jadi segala sesuatu yang menyalurkan, menyampaikan, mempromosikan suatu produk yang dimana untuk menjalin hubungan dengan khalayak umum, dengan khalayak di luar organisasi, itu termasuk dalam suatu organisasi eksternal yang dimana dimanfaatkan untuk memperkenalkan atau menyampaikan atau mempromosikan produk-produk kita kepada khalayak luar. Dan adapun beberapa alasan yang menguntungkan lembaga kenapa komunikasi eksternal ini harus dikelola atau dijalankan secara baik. Yang pertama, jika komunikasi eksternal ini dijalan atau dikelola sebaik mungkin, adalah akan menghasilkan opini publik dan resepsi dari publik. Jika pelanggan mempunyai resepsi yang baik terhadap produk kita, maka
itu lebih baik juga untuk perusahaan kita. Misalnya pelanggan itu mempersepsikan produk kita secara baik, misalnya mereka puas dengan hasil produk kita, mereka puas dengan hasil produk kita, mungkin saja dengan begitu mereka tidak akan membeli pada barang-barang kepada satu perusahaan lain, karena mereka merasa produk kita itu sudah bagus, puas, dan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan juga dengan persepsi dari publik yang bagus, mereka juga bisa memberikan tanggapan, memberikan komentar yang baik-baik tentang suatu produk kita kepada orang lain, bahkan sehingga orang lain pun tertarik untuk membeli produk kita tersebut karena mendengarkan persepsi dari seseorang tersebut. Selanjutnya ada yang kedua, mampu menjangkau pelanggan baru. Mengapa lembaga sangat menguntungkan mengapa lembaga sangat ingin menjalankan atau mengontrol atau mengelola komunikasi eksternal secara baik, yaitu dapat menjangkau pelanggan baru, di mana dengan komunikasi eksternal ini suatu perusahaan, lembaga atau organisasi dapat mempromosikan atau mengenalkan produk kepada khalayak luar, bahkan kepada orang-orang atau khalayak yang belum mengetahui produk tersebut. Misalnya di orang-orang yang berada di tempat-tempat terpencil yang belum mengetahui produk tersebut menjadi tahu. Bahkan semua orang dimana orang-orang yang belum mengetahui produk ini, jika dikomunikasikan secara baik, dikelola secara baik, maka akan dapat persepsi yang baik dari publik, maka itu akan dapat menjangkau pelanggan-pelanggan baru. Yang bisa sudah kita jelaskan tadi, dengan persepsi publik yang baik, mereka memberikan kritik dan saran yang baik tentang produk kita dan didengar oleh orang-orang lain yang bahkan orang-orang tersebut belum tahu tentang produk kita, dan orang-orang itu akan penasaran tentang produk tersebut dan juga akan ikut membeli produk tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.